Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, di sini saya mau nyoba ngerekam perjalanan ya, khususnya untuk motor. Kalau mobil itu bisa pakai dashcam ya. Untuk kalau motornya agak ribet. Kalau mau beli GoPro itu mahal. Nah, di sini ada yang murah ini. Ya nyampe 200 ya, 100-an. Kita coba apakah alat ini oke. Bentuknya seperti stabilo atau pulpen ya, yang bisa diselipkan di saku. Ini juga bisa untuk kamera rahasia ya, kalau kita jalan-jalan sambil ngerekam. Ini adalah tampilan. Nah, ujungnya bisa diputar 360 derajat, depan, belakang, atas ya. Ringan. Dan saya coba, ternyata baterainya lumayan awet ya. Dan ini bisa dikoneksikan dengan komputer. Saya pakai MacBook, bisa juga ya. Ternyata bagaimana dengan hasilnya? Oke, kita coba saja jalan menggunakan si Blacky ya. Sprint hitam lengkap dengan body protector. Oke, kita keluar dari komplek Blok V, langsung menuju tempat kerja. Kita setting dulu jam, karena harus masuk pagi ini. Kalau naik mobil bisa telat ya, macet. Kilometer masih 140. Dan seperti ini adalah hasil dari rekamannya. Lumayan ya. Kita sudah keluar Blok V. Kita masuk ke perumahan Bumi Anggrek ya. Nah, seperti ini adalah desa Karangsatria, Tambun Utara ya. Kesan-kesan mengendarai motor ini cukup cepat ya, kencang ya, sesuai dengan namanya sprint. Saya pilih warna hitam agar tidak mencolok, tapi tetap saja ya, namanya Vespa bisa jadi pusat perhatian. Maklum orang tua, jadi mengendarainya dengan slow, santai, walaupun ada godaan itu ya, gebar-geber nyalip. Kalau untuk jalan bergelombang rusak seperti ini, suspensinya yang jenis sprint kabarnya lebih keras ya, dibanding yang Primavera yang lebih lembut. Tapi untuk ngebut dan manuver ini lumayan enak ya. Terus gasnya untuk yang mesin e-jet ini mirip motor listrik ya, digas langsung bergerak. Jadi untuk lambat ketika macet itu nggak nyentak-nyentak ya, jadi stabil gitu. Yang kalau yang Honda Beat atau yang PCX saya kadang turun kaki itu. Kalau naik yang Vespa ini bisa diatur kecepatan 1, 2, 3 km gitu ya, jadi bisa bergerak pelan-pelan gitu, mirip mobil ya.
spion saya ganti Rizoma. Kabarnya spion orinya itu 800 atau 900-an ya. Jadi sayang banget itu kalau dicuri atau kesenggol ya. Akhirnya saya beli yang Rizoma, kecil tapi terlihat jelas ya, gampang diputar. Hanya perlu sedikit modifikasi lagi nanti, itu di atasnya perlu dilindungi dengan karet ya, karena Rizoma ini nggak ada fasilitas penutup mur yang seperti karet itu ya. Bahaya kalau hujan itu bisa masuk ke stang. Rizoma ini merek terkenal juga. Biasanya spion seperti itu dipakai di motor balap itu ya, yang Yamaha atau yang Honda CBR itu. Nah, ini masuk, kita sudah keluar perumahan dan masuk ke jalan yang suka macet ya. Jadi kalau 6:30 itu jalan ini macet parah ya, karena anak sekolah. Kalau jam 7:30 macet juga untuk yang bekerja masuk jam 8 ya. Jadi kalau jam 7 itu optimal ya, sepi. Tapi kalau telat dikit nanti macet lagi. Nah, daerah ini daerah yang mau digusur tuh yang sebelah kiri ya, tapi sepertinya nggak sanggup ya membongkarnya. KDM ya, Deddy Mulyadi, yang melarang bantaran kali dibangun. Tapi itu melanggar aturan banget ya, di atas kali dia bangun tiang kemudian dibangun bangunan. Daerah sini juga daerah sibuk kalau pagi dan sore. Mungkin Anda kenal Dr. Joni. Nah, itulah daerah sini ya, yang sebentar lagi menuju Ganda Agung. Jadi jalan antara Radar dan Gundu Agung, Ganda Agung ini jalan yang sangat padat. Nah, daerah ini adalah Ganda Agung. Di sini per berapa, 1, 2, 3, 4, 5 per 5an gitu ya, dari kiri kanan depan. Sebelah kiri ada 2 lurus kanan, dan seperti ada bundaran tapi tengah-tengahnya sungai gitu. Dan kita masuk di sini ke jalan baru ya nyebutnya, tapi aslinya Nonon Sentanu gitu. Nah, di sini kita bisa ngebut, walaupun sebaiknya jangan ya, karena bukan aspal seperti ini, jadi untuk roda licin ya. Kemudian jalannya tidak lurus benar tapi agak berbelok. Nah, daerah sini nih sering kejadian tabrakan ya. Oke, nggak apa-apa disalip, karena niatnya emang santai. Kalau Sunmori Sunday Morning Ride, ini Jumori, Jumat Morning Ride. Saya biasanya pakai hari Jumat saja karena harus masuk 7:30 gitu. Kalau naik mobil agak ribet juga. Setelan agak miring ini ya, jadi sebaiknya itu ditaruh di lokasi yang fix ya, mungkin di helm atau di seperti pengikat ya, di sangkutin ya.
Awalnya saya pikir gagal merekam ya sampai kampus ini. Ternyata berhasil, dan dia memotong 10 menit ya, per 10 menit. Ini agak lebih baik ya dibanding yang dashcam saja itu merekam per menit. Itu jadi banyak banget filenya dan agak ribet mengunduhnya. Apalagi tidak bisa dicopot dan diambil SD card-nya ya. Karena ketika saya ambil SD card yang dashcam mobil itu nggak bisa dikonversi, itu nggak terbaca ya, minta di format. Nah ini jalur ngebut nih ya. Ambil kanan terus karena searah. Biasanya kalau mobil juga ngebut tuh di kanan ya. Dulu saya sempat tinggal di sebelah kanan itu irigasi ya, dan ini kalau jam 12 malam ini dipakai balapan liar ya untuk ngadu gitu. Mio dengan Honda Beat belum ada waktu itu ya. Mio dengan Skyweb Spin ya kalau nggak salah itu. Dan Mio itu kencang di awal, ternyata Suzuki itu pelan-pelan nyalipnya ya. Nah di sini ada terowongan underpass ya, yang dibangun untuk menghindari kemacetan ketika kereta yang di atas lewat. Saya ingat dulu ketika berangkat lewat sini, kalau pagi-pagi ke Jakarta ini isinya dagang ya, pasar di sini, pasar kaget. Di sini agak macet karena banyak yang keluar masuk pasar ya. Di daerah sini ada rumah sakit namanya Bella ya. Sempat juga saya dirawat di sini ya ketika jatuh dulu. Naik Skyweb, bannya sudah botak dan mobil di depan itu mengerem di daerah Kalimalang itu. Jadi sebaiknya motor jangan di belakang mobil persis ya, karena nggak terlihat di depannya ada apa. Kemudian rem mobil itu lebih kuat dibanding rem motor ya, stabil kalau kita bisa slip ya. Dan ini keunggulannya motor itu bisa nyelip ya, menghindari kemacetan. Nah kita masuk ke daerah lapangan serbaguna Bekasi. Di depannya ada kantor pos. Nah di sebelah kiri itu kantor pajak, dan di sini biasanya macet kalau naik mobil ya. Tapi kalau motor, nah kita lihat bisa ambil jalur kanan pelan-pelan, nyelip. Ini yang bikin nggak terlambat ya. Yang penting hati-hati aja. Yang dari kiri kadang keluar dari sela-sela mobil itu ya. Kalau telat ngeremnya bisa kadang nabrak itu. Di sini lumayan macet ya, karena ketika lampu hijau dari kanan, yang depan juga melanggar ya, karena beberapa mobil motor kebanyakan lurus, nggak belok kanan. Ini aslinya nanjak ya, jadi hati-hati untuk yang bawa mobil ini. Dan yang motor juga jangan di belakang mobil ya, karena bisa mundur dia. Langsung belok kanan. Dan di sini jalur yang cocok untuk memanaskan motor ya, karena jalurnya lancar, jalannya bagus ya. Cocok untuk ngereyen ini karena masih 140 ya kilometernya, bisa
bisa kita geber ngebut untuk mengatur komponen saat cakram di putaran tinggi gitu. Saya suka kestabilannya ini ya, sprint ya, suspensinya lembut, enggak terlalu keras juga, dan bisa kencang nih, 150 cc. Nah, kebetulan di sini lampu hijau ya, jadi kita bisa langsung masuk ke gedung Unisma. Hati-hati ini yang karena belok kiri ya, suka ada yang dari kiri ya, lihat spion. Oke, kita sudah masuk ke Unisma Bekasi yang rencananya nanti ganti nama ya, jadi Universitas Muhammadiyah Indonesia. Untuk gedung parkirnya kita masuk lewat sisi kiri, ada juga yang lewat sisi kanan untuk mahasiswa yang lain, terutama dari FKSD atau yang akan kuliah di gedung pinggir tol sana ya. Masuk kita menggunakan ID card, atau kalau nggak ada pakai e-money juga bisa, tapi bayar ya. Kalau ID card saya ini gratis. Oke, kita tap. Silakan tempel kartu Anda. Terima kasih. Silakan masuk. Kita langsung masuk saja. Waduh, ada yang rubuh itu. Ternyata mahasiswi naik ADV ya, keberatan ya. Jadi ternyata ADV itu gede sekali ya. Tinggi ya dia. Di kaki itu kalau nggak nyampe bahaya. Oke, kita sudah sampai. Oke, kita menuju kantor, ruang kerja ya. Seperti inilah titik kumpul di depan Masjid Al-Fatah. Jalan kaki kita menuju gedung F, Fakultas Teknik. Jadi ada jurusan baru namanya Informatika yang menggantikan teknik komputer. Dulu ini sering banjir ya, tapi sekarang sudah enggak lagi karena sudah dirawat pompa yang memompa air dari seberang tol ke bawah kali Malang itu. Sengaja di lantai 2 karena menghindari banjir. Ruang belajar di bagian bawah. Oke, kita masuk ke lantai 2. Manusia akan datang. Gimana? Sudah saya prosesnya. Oke, sip. Kasih. Tahu nggak dia? Kita langsung di depan ya? Oh, iya. Seperti biasa langsung bertemu dengan rekan-rekan kolega ya, sesama dosen dan TU. Kita langsung menuju meja kerja. Oke, kita masuk dan disambut oleh Gara. Ini adalah favorit saya, yang Gara, manusia yang bisa mengendalikan pasir.
Oke, kita masuk ke lab komputer di Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa. Ternyata mahasiswa sastra pun belajar web ya. Tapi di sini web yang diperlukan dengan sastra ya. Jadi biasanya fokus ke UI UX. Kita taruh sepatu dan kita masuk. Ternyata masih kosong ya. Pada kemana nih anak ini? Pada kemana ya? Kan ada acara katanya. Oh, ada acara ya? Coba tanya dulu deh bocahnya. Oh, yang sasing Ilkom, enggak kan? ya? Yang sasing Ilkom ya? Nah, udah deh. Udah mau pada berangkat. Pantesan tadi siswanya pada di sana. Oh ya udah deh. Jam 1 juga Ilkom juga ya? Ilkom juga berarti nggak ada ya? Oh ya udah deh. Oke ya. Ternyata ada jambore mereka. Wah. Oke. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu itu yang belum di